Ba'alwi itu tidak sampai ke Rasul nasabnya. Secara ilmiah kan hukum-hukum itu kan melalui ilmiah, tapi yang secara hakikat kan hanya Allah yang tahu. Nah, untuk mengetahui ini sudah sesuai dengan hakikatnya kan hanya Allah yang tahu, karena ini tarafnya ilmiah. Nah, kayaknya DNA juga mendekati itu. Nah, pertanyaan karena hukumnya empirik gitu. Permohonan saya itu mungkin karena tema tesisnya itu memutus nasab, mungkin kami minta pertanggungjawaban bagaimana nanti kalau secara hakikatnya itu memang benar nasabnya sampai ke Rasul. Terus saya tanya kembali, kalau misalnya yang mengakui sekarang nasabnya Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi, kalau hakikatnya dia bukan, apa itu pertanggungjawabannya? Dan maksudnya ini kan bentuk perlawanan dari jawaban dengan, tapi seumpama kalau memang hakikatnya benar ataupun salah, kalau salah kan kita sudah sesuai. Cuman kalau hakikatnya benar itu nanti bagaimana? Iya, orang-orang yang mengakui itu, yang karena mereka mengakui Ba'alwi sebagai turunan Nabi kemudian mereka menghina orang itu, kan berarti mereka itu membantu Ba'alwi berbuat maksiat. Buatan. Iya, ini apa hukum balik berbaliknya? Maksudnya orang yang hari ini ketika nanti dipertanggungjawaban oleh Allah itu loh. Iya, pertanggungjawaban Allah kepada Allah. Orang yang sekarang mengakui Ba'alwi yang sudah terbukti secara ilmiah, secara DNA, secara pustaka, secara sejarah, sudah putus mustahil menurut DNA dia keturunan Nabi, sekarang masih mengakui. Apa pertanggungjawaban mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab Ba'alwi. Yang Muhyiddin nggak punya dalil. Sampai sekarang Muhyiddin siapa yang bisa bawa dalil bahwa Ba'alwi keturunan Nabi? Datang ke saya. Woi, Ba'alwi jahanam. Natap lo urunkan, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya. Nasab orang arti. Betul. Ya. Ngagulnya selangit. Nah, ya. insyaallah. Buset. Nawir, nawir. Nawir mulu, nyari apam gratis. Malu apa malu? Udah, rungkan lo. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu orang tahu. Ya. PA. PA. Baju orang korban nawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang muslim ya mungkin masih awam masalah Habib, Syekh, dan Syarif itu. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Syekh dan sebagainya. Karena apa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan Hadis. Semua umat Islam adalah inginnya husnul khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran, Hadis, kiblatnya sama, apa pertentangkan? Entah itu dari Habib, dari Syekh, dari Syarif, saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang menentangkan antara keturunan itu, kok saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Itu kalau didengar oleh orang non muslim itu malah sebagai bahan candaan itu. Oke, karena maaf, itu sudah Habib itu sudah luar biasa, penggemarnya luar biasa. Dia menjadikan agama Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertentangkan? Bahkan cuma tes darah dan kayaknya itu bagi saya tidak baik untuk orang muslim. Yang kedua, kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi, why not? Apa salahnya dia menjabarkan agama Islam untuk upah Islamiyah, untuk membuat persatuan bersama bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Yang ketiga, orang yang mempermasalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah atau untuk seakan golongan dia sendiri? Kalau untuk golongan sendiri, apa gunanya kita bercerai karena bertangan untuk tes darah sekalian? Itu bagi saya seorang muslim yang ingin saya jujur mati itu khotimah, bukan untuk bertahan seperti itu. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri, dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang para habaib, para sadah yang keturunan Rasulullah ini dipersoalkan lagi. Ini persoalan sudah selesai karena 1000 tahun yang lalu ketika Syekh Ahmad bin Ali yang sekarang dinyamakan Ba'alawi, Bani Alawiyah, itu 1000 tahun yang lalu sudah terjadi di Hadramaut, dan orang Hadramaut sendiri sudah mengakui keadaan para habaib ini dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad Bani Ali. Itu sudah di Hadramaut sendiri, tidak ada persoalan kok. Mereka mengakui adanya habaib dari keturunan Ba'alawi ini. Lalu akhir-akhir ini timbul lagi persoalan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi, sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka.
Quran apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka, ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Lesan saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Kita kembali pada pokok. Al-Quran menyatakan al-mawaddatu fil qurba, untuk mencintai keluarga Nabi. Hadis menyatakan kita mencintai keluarga Nabi. Umatnya Nabi Muhammad wajib menghormati para sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad? Membenci sahabat-sahabat Nabi. Tidak masuk akal. Bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad membenci keluarga-keluarga Nabi? Tidak masuk akal. Ahli sunnah wal jamaah termasuk mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai, menghormati keluarga-keluarga Rasulullah. Itu yang pokok. Siapapun di depan Sukron Makmun yang mengaku keluarga Nabi, saya hormati, saya hargai. Kalau sekiranya dia misalnya katakan miskin, saya kasih hadiah, bukan saya kasih zakat. Haram keluarga Nabi makan zakat. Umpama tadi yang ngaku Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana? Hah? Supaya sudah nggak ikut ribut, nggak ikut panas. Subhanallah, subhanallah. Menghormati siapapun saja, matlubun, itu yang diminta dalam agama. Kakek saya, Allahumma firlahu, Kiai Fakih Soleh Fakih namanya. Itu kalau ada pengemis datang, itu dipersilakan masuk ke kamar tamu, duduk di kamar tamu. Pengemis dikasih minum, dikasih makan, dia hormati pengemis ini. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya itu bilang, abah itu kasih duit aja sudah pergi. Tapi enggak, Soleh Fakih itu menghormati siapapun saja dalam Islam diminta. Ini pokok, saya cuci otak saudara. Menghormati siapapun saja dalam Islam matlubun, diminta untuk menghormati semua manusia. Apalagi ngaku keturunan Nabi. Soal dia bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Karena apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, minal kabairi ayun sabar rojulu ila wairi abihi. Termasuk dosa besar orang yang mengaku anaknya orang yang bukan bapaknya. Kayak saya anaknya Kiai Makmun Nawawi, tapi saya berkata saya anaknya si fulan, bukan anaknya Kiai Makmun Nawawi. Minal kabair, termasuk dosa besar ayun sabar rojulu ila wairi abihi. Bagaimana saya mengurusi nasabnya orang? Datang ke rumah saya, hidungnya mancung. Saya adalah keluarga Rasulullah, Pak Kiai, dari katakan Al-Aqtos atau Al-Jufri. Apa saya untuk menghormati dan mengurusi dulu? Benar gak kamu keturunan Nabi? Siapa bapaknya, siapa kakeknya? Dong ke atas sampai pada Fatimah. Bisa ngurusi keturunan yang sudah 1400 tahun yang lalu. Gimana kita ngurusi? Sudahlah, husnudzon, baik sangka saja. Orang datang ke rumah saya, walaupun hidungnya tidak mancung, apalagi mancung. Banyak Habib-Habib yang hidungnya nggak mancung itu banyak. Paling banyak di Bogor itu. Banyak Habib-Habib yang hidungnya sudah nggak mancung. Karena apa? Istrinya orang Sunda. Mungkin nurun ibunya, nggak nurun bapaknya. Tapi bagaimanapun dia Habib. Datang ke rumah saya husnudzon saja. Saya Pak Sukron dari keturunan Rasulullah, dari kelompok Al-Jufri, saya husnudzon saja. Saya baik sangka aja.
Soal dia umpamanya bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Tapi saya menghormati orang tadi tidak ada salahnya. Apalagi betul-betul duriyah Rasulullah. Tidak duriyah Rasulullah pun saya hormati juga nggak apa-apa. Mengapa ribut dengan nasab? Kita itu memperhitungkan nasab itu untuk menjaga diri. Ya. Oh, saya turunan orang baik-baik, masa saya tidak sholat? Saya keturunan Nabi, masa saya tidak sholat? Tidak pantas keturunan Nabi tidak sholat. Saya keturunan Nabi, masa saya minum minuman keras? Tidak pantas saya minum minuman keras. Saya keturunan Nabi, saya harus melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW.